Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, saat ini kita sedang melaksanakan capstone project untuk mata kuliah Internet of Things 2 dan Administrasi Sistem Jaringan. Nah, Ibu, dalam proyek ini kami tertarik untuk mencari dan memahami permasalahan yang ada di UMKM, lebih tepatnya khususnya itu pada pelaku usaha tempe. Nah, agar bisa kami bantu cari solusi melalui penerapan teknologi sederhana. Nah, kami sedang melakukan wawancara untuk mengetahui eh, proses dan tantangan dalam pembuatan tempe nih Bu. Nah, tujuannya itu agar kami dapat mengembangkan alat sederhana yang bisa membantu serta menjaga kualitas tempe dan mempermudah proses kerja Bapak Ibu dalam kegiatan produksi tempe. Nah, sebelumnya saya Claudia. Nah, saya lagi berbicara dengan siapa nih, Bu? Dengan Ibu Sukarsi. Nah, Dan saya Riko Aprandika. Nah, dengan ini anak saya namanya Riko Aprandika. Oke. Nah, Ibu bisa diceritakan sedikit tentang usaha tempe yang Ibu miliki? Ya, usaha ini berdiri dari tahun 2017. Oh iya, 2017. Sampai saat ini. Tepatnya di bulan Agustus 2017. Berarti 8 tahun ya? 8 tahun. Sudah 8 tahun. Pertamanya kita buat itu sedikit dulu. Pertama-tama itu 20 kilo, hari kedua 30, hari ketiga langsung 50 kilo. Masih kecil sih itu ya? Masih dengan bapak aja berdua bekerja. Belum ada karyawan? Belum ada, kerja berdua, jualan berdua, buat berdua. Ya seperti itulah merintis awalnya. Kalau sekarang udah berapa ya? Dengan seiring berjalannya waktu, ada satu karyawan, tambah lagi satu. Nah, sampai sekarang ini yang berkecimpung pembuatan tempe itu ada 6 orang. Sekarang produksi udah berapa? Produksinya sekarang alhamdulillah sudah 5 karung. Sudah 5 karung. Kadang lebih. 5 karung itu berapa kilo itu, Bu? 250 kilo. 1 karung. Satu karungnya 50 kilo. Nah, 5 karung itu berarti 250. Nah, kadang kita kalau nengok hari-harinya, kalau di hari rame ada kita buat 28 kilo, 280 kilo. Gitu. Jadi 6 karung kurang gitu. Oh, iya iya. Untuk produksi tempe itu proses pembuatannya tuh di mana, Bu? Di rumah kah atau di mana gitu? Ya, kita punya pabrik tapi pabriknya bersebelahan dengan rumah. Gitu. Gitu. Ya. Jadi bisa kayak apa ya? Kita nggelar tempe masih di rumah juga gitu. Tapi ini ada masalah sih di dalam. Masalahnya karena pabrik itu kan masaknya juga di situ. Jadi panas otomatis gitu ya? Uap apinya kan menyebar ke ruangan pabrik itu. Jadi kalau tempe itu sudah waktunya udah jadi, kita harus pindah ke ruangan yang lebih dingin. Lebih adem gitu. Jadi ditaruh di dalam rumah ya? Terpaksa mau tak mau dalam rumah. Iya, masih apa lah ya, nyampur-nyampur lah kita. Nah, tadi kan Ibu udah bilang nih terkait orang yang terlibat ya dalam proses pembuatan tempe ini kan. Itu ada berapa tadi, Bu? Ada 6. Ada 6 ya? Yang cowoknya 4, yang ceweknya 2. Siapa aja tuh? Yang pertama ada Om John, Oman, Asep, Yesaya. Itu yang cowoknya. Yang kerja di rumah ya, beda yang di pasar beda. Yang ceweknya Yeni sama Yeti. Oh, 2 cewek berarti ya, Bu? Itu untuk produksi ya? Iya, untuk produksi. Tapi kalau untuk jualan? Beda lagi. Gitu. Ya, Jinur boleh masuk, Nur. Nah, baik Ibu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu atau kakaknya. Nah, yang pertama di sini, bisakah
Ibu atau kakaknya jelaskan secara singkat mengenai tahapan pembuatan tempe itu mulai dari dia masih berbentuk kedelai sampai dengan jadi. Jadi kita kalau nggak salah 3 hari prosesnya ya, kurang lebih. 3 hari. Pertama itu Kita awalnya beli di toko dulu. kacang kita beli dulu dari toko nih, umpamanya 5 karung ya kan. Kita cuci dulu, kita masukkan ke air dingin dulu ya. Air biasa. Air biasa. Nah, kita saring dulu, kita aduk dulu. Nah, ada kan nanti sampah-sampahnya tuh mengambang ya. Itu kita buang. Iya, kayak ranting. Kita saring, ada kayu-kayu apa segala macam itu. Kita buang dulu itu. Kita buang, nanti baru pakai ayak lagi, kita ambil kacangnya, masukkan ke dalam drum. Ada drumnya 5. Nanti masukkan situ. Sesudah itu kita udah manaskan air nih. Bekas rebusan kacang. Bekas rebusan kacang yang pertama. Misalnya sebelumnya gitu. Airnya itu kita rendamkan ke kacang itu tadi. Ke kacang yang sudah kita cuci tadi. Sampai terendam penuh. Jangan sampai kurang airnya. Kalau kurang airnya nanti kacangnya keras. Iya, tidak matang secara sempurna. Dibiarkan 1 malam itu. 1 malam dibiarkan. Udah 1 hari prosesnya tuh ya. Baru besok paginya kita entas lah, kita tiriskan ya. Kita tiriskan dari air itu tadi. Air itu tadi udah jadi air asam jadinya kan. Kita tiriskan dari itu. Kita buang airnya itu semua. Baru kita masukkan ke adalah keranjang yang ada saringannya ya. Udah itu baru kita giling sama mesin, kita pakai mesin. Jadi biji kacangnya dipecah. Dibelah aja. Supaya melepaskan kulit arinya. Sesudah digiling sama mesin, masukkan lagi ke keranjang besar, bakul besar tuh. Berisi dengan air ya. Baru kasih air dan cuci lagi bersih. Jadi coba buanglah kulit ari itu tadi. Pakai ayaan, ada ayaannya kan. Buang. Sesudah bersih dicuci sampai 3 kali 4 kali. Penggantian air ya. Ganti ya, airnya selalu diganti ya, sampai 3 kali cuci itu ya. Jadi ngilangin asamnya. Zat asamnya tadi supaya tempe itu tidak asam. Baru kita rebus kembali. Nah, rebusannya nanti itu jadi untuk rendaman. Nah, kita rebus ini, air rebusan itu tadi itu tidak terbuang. Itu bakalan kita pakai lagi untuk berikutnya. Gitu. Gitu. Terus kacang yang sudah direbus tadi dientas, ditiriskan. Dimasukkanlah ke kotak adukan. Kotak adukan itu besar, buat 3 karung ya, sekali ngaduk tuh. Nah, itu didinginkan pakai kipas. Iya, jadi kita buat suhunya normal lah. Kita dinginkan sambil diaduk sampai dia panas-panas kuku. Panas-panas kuku, hangat lagi. Panas-panas kuku ya. Baru kita ragi. Kita kasih ragi. Pemberian ragi ini pun harus melihat cuaca juga. Cuaca mempengaruhi sih. Seperti itu sih. Dicucui ya. Prosesnya enggak ada. Oke. Like ini kayaknya ada masalah jaringan ya? Iya, sinyalnya. Udah lancar belum? Kameranya, bentar. Tes. Udah. Kedengaran nggak sama yang Mama ngomong tadi? Udah sampai selesai tadi. Sampai selesai yang tadi. Nah,
kan udah dicucuin tuh, udah bisa jual belum? Belum, disimpan dulu. Tapi ada sih yang pelanggan kita yang mau yang muda, ada yang mau tunggu tua, tunggu berjamur semua gitu. Kalau untuk catering MBG, mereka minta yang muda karena mereka masaknya untuk besoknya. Jadi kita mengirim MBG itu yang 2 hari proses baru. Kan yang sempurna itu 3 kali proses. 3 hari proses. 3 hari proses. Tapi MBG minta 2 hari proses karena mereka masaknya untuk besok. Nah, dikirim hari ini gitu. Nah, seperti itu. Karena pengirimannya jauh, sejam, 2 jam PP. Gitu sih. Baik, kita lanjut ya Bu. Nah, setelah saya dengar-dengar tadi kayaknya cukup banyak ya Bu prosesnya ya. Banyak prosesnya. Oke. Nah, kan dalam pembuatan tempe ini Bu, itu melibatkan proses fermentasi ya Bu. Ya, fermentasi ya. Nah, biasanya sih Bu, berapa lama proses fermentasi itu Bu, sampai dia jadi tempe atau bisa siap dijual Bu? Itu proses. Berjamurnya. Berjamurnya itu kalau hari ini kita isi tempe, besok pagi sudah berjamur. Besok pagi, berarti kurang dari 24 jam. Iya. Oke, berarti tidak terlalu lama ya Bu? Iya, berjamurnya, tapi sebenarnya belum layak jual. Besoknya lagi baru bisa jual. Baik Bu. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya Bu. Nah, bagaimana sih cara Ibu memastikan bahwasanya tempe tersebut itu benar-benar sudah jadi nih Bu? Udah layak Kalau untuk dijual, Mbak. udah layak dijual itu kita lihat jamurnya. Jamurnya kalau tempe itu sudah penuh putih semua, itu udah layak jual. Oke. Nah, dalam tahap prosesan pembuatan tempe ini Bu, nah apakah Ibu ini harus ada beberapa yang harus sering diperhatikan Bu, misalnya seperti kondisi ruangannya atau bahan-bahannya atau waktunya Bu? Biasanya kita ngelihat tumbuh jamurnya ya, Mbak. Iya, kita melihat keadaan tempenya dulu, plastiknya itu. Kadang kalau plastiknya itu terlalu banyak keringatnya, Uap air, itu agak bermasalah. Berarti tempenya bermasalah, ada masalah. kepanasan gitu. Nah, itu harus benar-benar cepat dipindah. Ke tempat yang lebih. Jadi harus adalah istilahnya yang lebih memantau gitu. Nah, tempe ini harus ada yang mengkontrol gitu. Nah, tempe itu nggak bisa dibiarin kayak itu aja, nggak manja, dia harus diperhatikan gitu. Itu sih. Gitu, sama suhu tempenya ya. Suhu tempenya, kita harus pegang tempenya panas apa dingin ini. Kalau panas itu, ini harus cepat dipindah ini. Kalau dingin pun nggak terlalu bagus juga. Dingin harus ditutup. Jadi biar aja ada sedikit hangat lah. Iya. Gitu ya. Gitu. Ditutupin sama karung, apa dingin. Nah, apakah Ibu pernah nih mengalami gagal dalam membuat tempe nih Bu? Misalnya dia busuk atau tidak sesuai harapan nih Bu? Nah, biasanya kalau misalnya dia gagal ini, itu penyebabnya apa sih Bu? Penyebabnya karyawan kita kurang terkontrol. Satu, masalahnya kalau kacangnya nggak masak. Nggak matang. Kurang matang. Jadi nanti tempenya itu nggak berjamur-jamur, warnanya lama-lama tambah pink. Jadi pink warnanya. Bukan putih ya. Nah, itu gagal itu. Kalau udah kayak itu gagal itu. 2, kurang ragi ya. Kurang ragi, masih proses, dia masih bakalan jadi kalau kurang ragi. Tapi kalau kacangnya ada warna pink, itu bakalan nggak jadi. Gitu. Nah, kan cuaca ini kan Bu sering berubah-ubah ya Bu ya, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan nih. Nah, apakah cuaca itu Bu mempengaruhi ke dalam proses pembuatan tempe Bu? Sangat mempengaruhi. Gitu. Sangat mempengaruhi ya Bu ya. Pokoknya intinya kita kalau udah tahap pengragian, kita harus bisa baca situasi. Ini cuacanya panas apa dingin ya, gitu. Nah, panas apa dingin ini. Nah, kalau panas kurangi raginya, gitu kan. Aba-aba dari Ibu nih untuk karyawan nih. Jadi kalau dingin tambahi raginya. Nah, seperti itu. Kita harus kontrol mereka. Gitu.
Nah, Itu sih. di sini Bu, kalau semisalnya tempenya itu tidak bagus Bu. Nah, apa sih Bu dampaknya bagi Ibu nih sebagai penjualnya Bu? Atau orang yang Kalau nggak memproduksi tempe bagus, tersebut? kalau nggak Iya, bagus, istilahnya nggak terjual gitu ya. Enggak, iya, kalau nggak apa Kalau ya, kurang maksimal, iya, kurang bagus lah tempenya kurang mah. bagus, ya karyawan, ini customer ya, Iya, kalau pembeli. pembeli ya. Pembeli itu ya merasa dikecewakan, mereka komplain, kadang mereka nggak mau ngambil lagi. Tempenya rusak. Pernah itu dari MBG komplain, kenapa ya tempenya ini kok dipotong hancur. Ada komplain itu harus memang kita anak buah itu harus memang kita benar-benar kita kontrol nih, jangan dilepas gitu nah. Terus juga Tempe. kalau pembeli nengok tempenya Kurang bagus kan mereka nggak beli, nggak cantik tempenya. terus tempenya jadi macet kan. Macet, nggak terjual. Terus untuk hari-hari selanjutnya tempenya Berpengaruh ke untuk berikutnya gitu nah, imbasnya. jadi banyak kayak masih Iya, tempenya. jadi tempe kita numpuk dong di rumah. Nah, gitu. Gitu. Nah, oke Bu. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang bisa saya tanyakan ke Ibu itu cukup di sini ya Bu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik Bu. Ya, Sudah terdengar jelas suaranya? sudah oke. Oke. Mungkin tadi sudah masuk pembahasan permasalahan apa sih yang dihadapi. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan kebutuhan dan harapan nih Bu. Selama ini Ibu biasanya memantau kondisi tempe, misalnya udah jadi atau belum. Nah, dengan cara seperti apa gitu Bu? Tempenya seperti apa, meraba, kita kontrol itu sih yang selama ini gitu. Masih Itu yang kita lakukan manual. Masih mantap. Oke. Misalnya nih Bu, seumpamanya kalau ada alat sederhana yang bisa membantu memantau kondisi tempe supaya hasilnya lebih stabil, apakah Ibu tertarik untuk mencobanya? Sangat Dek, sangat tertarik Dek. Lebih praktis ya. Nggak harus ke rumah. Istilahnya dari HP apa kayak itu ya. Dia bisa kasih tahu ini, oh kondisi tempe situasinya tidak baik gitu ya. Ya, baik. Oke. Ya sangat. Selanjutnya, menurut Ibu, seperti apa nih alat yang paling membantu dalam usaha pembuatan tempe? Misalnya alat mengukur suhu atau kelembapan kah? Kayaknya di suhu sama Di suhu sama situasi tempenya sih baik apa tidaknya gitu. tumbuh atau enggak jamur. Jamurnya bertumbuh dengan baik apa tidak. Oh, Biasanya suhunya mempengaruhi ya. mungkin kalau alat tersebut bisa membantu mengurangi resiko gagal produksi tempe, apakah Ibu bersedia mencoba menggunakannya di tempat usahanya, Ya, Bu? sangat bersedia. Ditunggu. Bersedia. Bersedia. Mungkin cukup sih Bu pertanyaannya. Selanjutnya bisa ditutup dengan Claudia. Ya. Baik Ibu, itu terkait pertanyaan dari kita ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya serta jawabannya. Sekali lagi kami ucapin terima kasih. Saya rasa kita rasa juga udah cukup di sini saja ya Bu. Oke, makasih. Mohon maaf jika ada kesalahan Bu.